ambil ke diri. Ya. Ayo orang itu, ayo orang macam bisa pakir tidak? Pikirannya kebaturan anak itu macam. Tapi insya Allah orang tua beragama orang ada saya tidak ada yang begitu. Dia disuruh dia makan kencing sambil kita bayar betul. Saya praktekkan betul. Kencingnya songkok betul ya di bangga siapa? Ini sebelah Pak. Ya boleh begini kita pakai cara lain ya supaya dimahami. Ini sebelah sudah keluar semuanya baru baca baru bahasa Indonesianya apa sih BBM berapa kali 3 perempuan juga sama begitu waktu yang kecil-kecil 3 kali sampai bersih kemudian kita istinja. Doanya bagaimana istinja? Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Nah itu doa cek, selalu baca nawaitu anda sunnah adalah kita ketika kita buang air kecil atau buang air besar baca doa itu. Yang kedua yang mewarisi pakir diantaranya adalah kencing betul. Jangan heran bapak dan ibu dengan banyak penyakit yang namanya yang disebut prostat, kencing batu, kencing nauli. Itu salah satu mungkin perjalanan kita kencing diiruran dari kampung. Karena kantong kemih juga ketika kita berdiri kencing itu tertutup aturnya tidak terbuka lebar. Masya Allah. Makanya bisa menyebabkan melalui seluruh faktor. Kalau sudah terjadi kencing batu bisa mengeluarkan semuanya, bisa pakir semuanya. Kemungkinan bisa dioperasi pakir ya. Jadi kalau yang keluarnya batu akir, batu ali kalau warna ini batu juga disuruh faktor. Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tanamkan akhlak Rasulullah SAW. Kelihatan tak temanya? Kelihatan tema? Ada yang? Hati kali temanya tuh? Dengan peringatan Isra Mi'raj kita tingkatkan amalia ibadah dan menerapkan akhlak Rasulullah SAW. Kelihatan kan? Kelihatan. Ayo. Berbentar dulu. Tapi aku yang punya pandangan indra ketujuh kelihatan ya. Kelihatan bohongannya. Tanamkan akhlak Rasulullah. Ibu bukan kasih tahu kalau bapaknya kencing berdiri di rumah, kasih tahu ya. Itu salah satu kasih sayang ibu kepada suami. Dia interview jongkok jongkok. Lelaki itu mudah berinangkul, apalagi orang muda. Yang kedua yang mewarisi fakir adalah kencing sambil kemudian
yang ketiga yang bisa menyebabkan fakir, makan dan minum dalam keadaan junub. Semisal disebutkan nih, disebutkan, terus saya pulang ngaji langsung, ajoji, pulang ngaji langsung ajoji si ibu ngateh, pak, langsung bersengkama, beres bersengkama, capek. Langsung dahar itu bisa menyebabkan fakir, Pak. Menyebabkan fakir. Sesudah mereka bersengkama dengan pasangan kita, usahakan kita berwudu dahulu kalau pengen makan. Berwudu dahulu. Masya Allah ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita lanjutkan saja. Yang keempat yang bisa menyebabkan fakir itu yang keempat, makan sambil tiduran. Makan bari sasarean, dahar, minum bari sasarean sambil tiduran itu bisa mewarisi fakir. Tidak sedikit yang makan sambil tiduran keselak langsung meninggal. Nah, tiduran gimana tiduran ini? Nah, baru tiduran dia mau HP. Walaupun itu makanannya makanan ringan, makan sambil tiduran. Insya Allah ibu-ibu dan bapak-bapak ulama tidak pernah melakukan seperti itu. Ya, jangan sekali-kali makan minum sambil tiduran dari radio TV sambil nonton TV. Nyemil ya, tidak boleh ada dan bisa menyebabkan fakir. Ada tambahan, ya, harus sambil duduk, baca doa, itu bisa menyebabkan fakir. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Selanjutnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kelima yang bisa menyebabkan fakir, kenapa kita tuh sulit, kehidupan kita sulit, ekonomi kita. Ingat ketika kecil ada yang disebut jibe, lompat gigi lompat, ternyata filosofi itu lompat gigi lompat kabeh. Kalau kita ambil 5 susah, pusing sahar, pusing gigi, pusing kabeh, liur kabeh. Jangan dikira ketika ada problema soal seseorang, orang lain kita ke bawah, pasti ke bawah. Yang kelima diantara yang menyebabkan warisul fakro, jangan membiarkan, jangan melakukan makanan berserakan di mana-mana. Artinya membazirkan makanan. Maka saat ini makanan yang ada hari ini biarkan kabeh. Ibu siap ibu, jangan ada makanan yang tersisa. Maksudnya bukan yang ini, bukan. Makanya makanan sekarang habisin semua ya, biar mubazir. Karena mubazir itu adalah perbuatan tidak mubazirina karena iswana syaitan. Biarkan kabeh. Tapi ulah ya ke orang bagian habisin. Maksudnya begini, bukan makanan yang di sini, yang di rumah. Seandainya ada makanan sisa, harusnya memberi orang itu bukan yang sisa, tapi yang baru. Direktur sebelum itu makanan tidak habis. Masya Allah, tabarakallah. Kalau orang tua dulu, nenek saya kalau makan tidak habis
ini kuping saya merah. Dijiwir Pak, dijiwir. Kalau makan tidak habis. Coba sekarang masak 2 liter kadang-kadang tidak habis, nasinya sampai garing, ya sampai garing. Kira-kira kemakan lagi kah itu nasinya? Dimakan lagi nggak? Dimakan atau dibijen? Dibuang. Nah itu diantara penyebab kita menjadi fakir. Dampak dari seseorang semuanya kebagian. Makanya ketika kita makan, kita membuat makanan sekira-kiranya habis tidak habis, jangan sampai menjadikan hal yang menjadi mubazir. Jangan sampai mengubazirkan makanan, itu bisa menyebabkan fakir. Mungkin kalau kita belahan masih banyak, masih bukan banyak, masih ada yang mungkin saudara kita baik yang jauh atau yang dekat, masih ada yang belum bisa menikmati makanan yang kita makan. Ada dosa yang tidak terasa, kedoliman yang tidak terasa. Kita di sini enak-enak sampai makanan melimpah membazirkan ke makan. Mungkin ada saudara kita yang tidak bisa menikmati makanan. Kita enak di sini duduk, kopi, udut, coba saudara kita di Palestina. Bayangkan, mungkin tidak seperti ini, tidak mungkin. Sesuatu hal yang sangat tidak memungkinkan bisa mengumpul seperti itu, taklim seperti ini. Mereka diujian dengan kekhawatiran, ketakutan, suasana yang mencekam. Salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita, negara kita diberikan aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang kelima di antaranya, jangan sampai banyak makanan yang mubazir di rumah ya. Apalagi di hajatan bapak dan ibu, bener kalau di hajatan di Cikopak ya, di Cikopak bener. Kalau di sini mungkin tidak ada ya. Kalau di Cikopak itu kalau yang makan prasmanan, si centongnya sampai 4 centong, 4 centong penuh. Bayangin ke mubazir ke. Centong lah habis kayak basah dia. Sikat bebas. Di situ ada somai, sikat somai. Ada es krim, jeruk, ada jeruk, sikat. Woi lumayan yang berserakan, sebenarnya kamu kurang habis. Makan secukupnya, makan yang bukan melihat perut-perut yang lebih offset ya bukan. Maksudnya, Masya Allah ya, makan secukupnya. Ya secukupnya Pak Andia kan 5 porsi ya. Berarti secukupnya Pak Andia secukupnya Mas Sanudi. Mas Sanudi porsinya kan 3, berarti secukupnya 3 porsi. Kalau sekelas ini siapa mah paling 2 piringnya kali 5. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jangan membiarkan makanan menjadi mubazir. Kemudian yang selanjutnya, jangan sampai banyak sampah. Nah ini makanya diwajibkan. Bapak RT suka memberikan arahan, jaga H3. Betul ya Pak ya? H3 apa sih? Kopi, kue, kebersihan, kesehatan, apalagi Pak? Jika tidak dijaga H3, ketertiban, kebersihan.
Itu berarti itu aturan yang wajib dari pemerintah. Wajibnya bukan wajib syar'i, tapi wajib arili, wajib anyar-anyar, wajib yang baru. Karena wajib itu ada dua, wajib menurut syarak, wajib menurut aturan yang baru. Contoh, no smoking, berarti hukumnya wajib. Di pom bensin kan cuma ada no smoking, itu aturan. No smoking, kuduman rokok tidak boleh. Rokok saja tidak boleh, apalagi memang menyalakan api. Itu wajibnya wajib aridi. Menjaga kebersihan itu sama bagian juga wajib aridi. Ya, di rumah, di lingkungan, maka dianjurkan kebersihan. Jangan sampai ada sampah yang berserakan. Kenapa bisa menyebabkan fakir? Bapak dan ibu, datangnya musibah yang menyebabkan kefakiran, diantaranya adalah salah satunya sampah. Bukan. Kita tidak terasa membuang sampah di sini, di selokan, di rumah kita, ayo. Tapi di rumah sebelahnya nyangkut, jadi musibah tuh. Yang di sana tuh, yang di hilir itu, siapa yang menyebabkan itu? Yang di mana lah? Yang membuang itu? Fakir. Kenapa kalau dianggap sepanjang? Jangan dikira perkara sedikit tentang sampah bisa menyebabkan fakir. Tidak sedikit terjadinya kebanjiran, terjadinya musibah yang akhirnya menjadikan musibah nasional atau musibah lokal yang menyebabkan semua berpikir untuk mencari solusi tentang sampah itu akibat seseorang menyebabkan fakir. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita diantaranya patut berbakti kepada orang tua, baik secara lisan, baik secara perbuatan, baik secara hal. Yang selanjutnya yang bisa menyebabkan fakir adalah menyebut nama kepada orang tua. Hati-hati, jangan menyebut, memanggil nama kepada orang. Ayah memanggil bapaknya nama itu tidak boleh. Bapak nanti kalau cepot, pot dipanggil pot, tidak boleh. Induk nanti dipanggil, tidak boleh memanggil nama kepada orang. Hati-hati ya, jangan. Tidak boleh. Semisal anaknya sudah lulus sekolahnya S1, S2, S3, S4, S0, S0, ilmunya cuma lulusan SD, SDG tamat. Walaupun SDG tamat, anaknya SSSS tetap harus takdim, menghormati kepada orang tua. Tanpa ada orang tua tidak ada kita. Setinggi ilmu apapun, sekaya apapun, tetap harus takdim, menghormati kepada orang tua. Yang selanjutnya tidak boleh memanggil nama kepada orang tua. Itu bebas memanggil bapak, abang, apalagi itu abah, papi, ayah. Bisa dipanggil orang tuanya apa? Papi itu majul. Papi majul dipanggil siapa putra apa? Papa. Ayah dipanggil putranya apa? Ayah. Ayah berarti pasangannya ibu. Kalau papi, mami, jangan sampai beda. Dipanggil papi kayak orang mak. Itu sinkron ada matching. Kalau Abi berarti kakak mamanya Umi. Ayah manggil Abi. Nah itu bukan hidupnya manggilnya itu lain hati. Mama.
Mama masih penting lah ya. Tapi bagusnya mah matching. Abi, Umi, Ayah, Ibu, Babeh, Babehnya. Kalau bapak Sultan itu abu dengan apa? Abu sama abah ya. Abu abah. Nah apa ini dipanggil abah kakek ini? Matching. Kalau akan berarti kete harus matching. Ya, sorry ya. Berarti babehnya tidak boleh selanjutnya memanggil kepada orang tua. Barangkali ini mengingatkan Pak Bu, ada saudara kita, guru kita, atau mungkin keluarga kita yang memanggil orang tuanya dengan sebutan nama itu dosa. Tidak boleh. Tapi kasih tahunya dengan baik ya. Siapa orang kan nyebut ngomong lingkaran. Tapi dengan cara-cara yang baik. Selanjutnya tidak boleh, ibu punten ini kaitannya dengan ibu-ibu biasanya. Tidak boleh mengelap muka dengan kain kasar. Tidak boleh mengelap muka, mengelap wajah kita dengan kain yang kasar. Dengan kain, bagaimana dengan anduk? Beda dielap dengan diusap, beda nggak? Beda. Kalau dielap gini kan, maksudnya saya harapkan beda dengan diusap. Sekarang kita gosok, gerbang pakai rusak ini dia dielap nih. Membangun pakai kanebo dengan grill. Kanebo. Kanebo nanti urut bau deh. Caranya ditotol gitu. Jangan begini ya. Ini tanda syukur kita kalau diberikan muka maka tidak boleh menurut kita sain tidak boleh mengelap muka dengan kain yang kasar apalagi amplas. Ayang lagi jarawat pakai amplas. Kemudian dosa. Bersihin ke begitu rusak. Nauzubillah ini sudah rusak muka. Bawa kadok mengeluarkan duit ke pakir ke otomatis maksudnya sudah di rumah sakit si anak kenapa? Gara-gara melap muka pakai amplas. Satunya apa infeksi sampai operasi. Ada demo tuh tetangganya. Ya, sepele tapi bisa berakibat fatal. Tidak semata-mata oleh Rasulullah SAW dianjurkan kalau tidak ada nilai kebaikan, kalau tidak ada dampak yang menyebabkan keburukan, tidak mungkin. Selanjutnya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu akhlak Rasulullah SAW jangan sampai yang diantaranya yang menyebabkan panggil itu adalah berlama-lama di pasar. Ulah lila di pasar. Kalau semsa cici lila di pasar. Bapak-bapaknya, bapak-bapak ibu-ibu mah terlali di pasar sama. Palingnya 5 jam. Tadinya mau beli minyak doang. Beli minyaknya pilihan harga murah bukan hanya minyak, di rumah juga habis sekarang beli garam. Masa garam aja beli yang lain. Jangan sampai lama-lama di pasar, Pak. Betang di pasar betang.
ningali di Jogjanya karyawannya karena dia jadi jangan lama-lama lima pasar. Sebaik-baiknya tempat adalah masjid dan sekotor-kotornya tempat adalah pasar. Sekotor-kotornya tempat adalah pasar. Bapak dan kita sudah di sekolah yang bersih secara dohiriah, secara dohir bersih. Masa supermarket kotor mau dalek? Mana ada supermarket yang kotor secara dohir, tapi secara batinnya masya Allah di situ ada baca surat An-Nasi'ah. Di antaranya ada baik, ada jual beli yang mungkin cara-caranya tidak diatur oleh Rasulullah SAW. Di pasar Paku harga beras katanya sekarang naik kan? Naik, yang penting ada uangnya untuk beli. Ayah beli dana, ayah berbeli. Mudah mereka tak pangeran, semoga diberikan keberkahan di sini. Yang mewarisi fakir di antaranya berikutnya adalah jangan berlama-lama di pasar. Betah aku berilingan di pasar teh dagang garis jangan, karena di situ ada si Zalanggur yang menggoda manusia supaya betah di pasar. Di orang Cikopak mampu begini kalau ke pasar itu kan banyak, kalau musim lengkeng itu sampai menumpuk ya, sampai barah ya, bertumpah-tumpah lengkengnya. Cobain kira-kira yang jualannya itu enggak, kalau nyobain lebih dari sekilo enggak, cobaan nanti yang setengah kilo melina sekilo, melina saparak yang setengah kilo eta halal. Ayo, kecuali nyobain lah hiji 2 kilo itu pun gila birito, kecuali orang yang jualannya ridho. Tapi berbeda dengan di Madinah, Bapak dan Ibu ya. Kalau yang jualan di sana halal, mau cobaan 5 kilo ke bebas. Itu isinya. Halal, asal keluar. Asli. Itu jadi mesin. Halal, ada korma yang segede. Ada makan, pokoknya dibebasin. Asal makan di situ, ada beli, di habar ini. Kecuali berbeda dengan pedagang di Indonesia, cobaan setengah kilo diomongkan Pak, dimakan sama kita jadi karena tidak itu. Jangan lama-lama di pasar. Tapi dapetan yang di pasarnya keliling. Masuk pasar baca tahu dulu Bu. A'udzubillahi minasyaitonir. Suka dibaca tidak? Langsung aja kalau ke pasar baca doa kan? Pokoknya palingan orang lain. Duit 500.000 ya sehari. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Baca tahu 3 kali masuk pasar. Jadi khawatirnya sesuatu hal yang tidak diperlukan dibeli. Padahal mereka cobek di rumah kayak 5 dari hari ke pasar yang memiliki punya kadel, punya panci sudah kesusun 5 meter panci deh. Lihat ke pasar pengen beli lagi ya, itu sudah lalu menggoda. Beli. Nah itu Bapak dan Ibu pun hikmahnya peringatan Isra'at akhlak Rasulullah. Barang yang tidak manfaat tadi diantaranya bisa jadi pertanyaan nanti di akhirat. Yang jadi masalah. Kenapa di Cikopak tapi di sini nggak ada ya? Nomor RT harus mau di 1 juta dari mulai yang terkecil
sampai yang terbesar mulai dari dipakai kan? Biji kopak yang ada di dunia. Hati-hati itu jadi pertanyaan nanti di akhirat. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Rasulullah mencontohkan kehidupan sederhana. Kalau para orang itu tidak banyak, ya. Hati-hati, jangan lama-lama di pasar. Kaiji kalau duiti pasar. Harusnya suaminya anggaran belanja yang harusnya cukup 1 bulan dipakai hanya cukup jadi 10 hari. Mewaris fakir, mewaris fakir berlama-lama di pasar. Saudara benar di pasar teh, belanja ke dan ngalah-ngalah ada rilis, kalau ini cerita. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kemudian meniup api, meniup lilin, meniup obor. Eta awalis fakir. Masuk eta. Kumaha eta eta? Tiup lilinnya sekarang. Kita bisa fakir. Menyebabkan fakir. Menyebabkan fakir. Ya udah. Atau dia jangan pakai tangan. Kalau dulu kan kalau di kampung itu kalau masak nasi itu masak kejo itu pakai tahu ya, pakai suluh. Biasanya pakai songsong. Ternyata niup api meniup api terlalu fakir. Kok bisa? Bisa saja. Berniup api, apinya langsung menonton, menyambar kita jadi kahuluran, jadi Insya Allah kepada ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diwaris fakir, jangan sekali-kali menyisir rambut dengan sisir yang rusak. Tidak boleh disisir dengan sisir yang rusak. Apa hubungannya dengan fakir ya? Pakai nyisiran, pakai sisir yang rusak. Kalau sisir rusak itu biasanya tajam tidak? Tidak. Tajamnya ada yang tajam, ada yang enggak. Jangan sisir dengan sisir yang rusak. Bisa saja itu sisir nancep di siram. Diambil, berobat fakir dah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya tidak boleh mendoakan kepada orang lain dengan doa yang jelek. Tidak boleh mendoakan orang lain dengan doa yang kayak motor ya, kayak motor itu lah, kayak motor. Boleh masih ya? Boleh ya? Kalau bersama doakan sing selamat kan? Itu kan tidak boleh mendoakan kepada anak, misalkan anak itu bagus jago panahnya pak, bagus monyet sih, tuyul sih, anak tuyul panah, jangan sampai berdoakan kepada orang lain dengan doa yang tidak baik. Doakan yang baik-baik, walaupun orang itu tidak
kepada itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya warisul faqra adalah melalaikan sholat. Maka keberkahan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW semoga kita bisa menjaga istiqomah sholat kita. Amin ya Rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang lebih kemudian yang bisa menyebabkan pakir lagi diantaranya pakai celana sambil berdiri. Pakai celana sambil berdiri. Orang sini bisa pakai celana duduk atau berdiri. Berdiri tuh. Kalau mama pakai celana duduk berdiri, ayahnya pakai celana duduk berdiri. Bagus. Jujur. Tapi jujur. Berdiri. Sunatnya itu duduk. Contohan. Bener ayah sama berdiri. Ayahnya yang mana? Jangan. Ada kemarin. Coba Ustaz nanti pakai celana nanggung. Apalagi kemana? Kalau masuk ya sekali berbalik. Alih. Kamu jujur berarti. Kalau dimarahin bilang apa ya? Pakai celana jangan berdiri. Laki-laki semua apalagi orang. Atau ada rese buru-buru digawe apalagi saya dinas. Bisa dibayangkan nggak kalau pakai celana untuk berdiri misalnya? Terus ke lantai nanti licin, terus ke lampu, Madaran tidak, Madaran parkir ke, parkir. Kemana itu si bapak dibawa ke rumah sakit? Nanti pakai celana ngantung lampu. Jangan sampai pakai celana. Hikmahnya peringatan Isra Mi'raj yang sekarang minimal mau pakai celana sambil duduk. Baik celana dalam ataupun celana luar bayangnya sambil duduk. Rasulullah saking cinta pada hambanya luar biasa. Dari mulai berpakaian tidur diatur sesuai amatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antaranya kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, yang bisa mewarisi fakir adalah melalaikan pekerjaan. Gampanglah kalau bahasanya fakir lah. Bapakna ieu di imah oge, bodoh teuing mah diri moal buahan. Rajin itu karena ada suami. Ade melalaikan pekerjaan di rumah, pekerjaan pada intinya melalaikan pekerjaan. Semangat kerja itu karena ada atasan. Alah, diwaris rumah. Wah, gua segala sarela. Tetap berarti kita komitmen terhadap tugas yang diberikan kepada diri. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Semua yang ada di sini adalah orang-orang yang disiplin kerjanya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
melalui hambanya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan akhlak-akhlak yang mulia, dari mulai kita menggunakan pakaian, dari mulai cara hubungan sosial, dari mulai kehidupan kita bangun sudah diatur oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja yang perlu bisa disampaikan kepada ibu. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Senantiasa peringatan Israel, kesimpulannya menambah keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biar kita bisa menjalankan sunnah-sunnah sesuai akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, senantiasa kita bisa menjadi hamba yang istiqomah, taat pada Allah, taat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, semoga ini musyawarah al-ikhlas lebih makmur lagi. Kemudian kita dijauhkan dari balai dunia dan akhirat. Semoga negara kita Indonesia diberikan keberkahan, ya, kepada seluruh warga Indonesia. Kemudian Allah berikan kemudahan kelancaran nanti di hari Rabu. Ya, kita jaga keutuhan, keharmonisan di antara muslimin dan muslimat dan di antara saudara-saudara kita yang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, baiknya hanya milik Allah, salahnya kurban daripada keberkahan. Semoga Allah senantiasa mengampuni segala bentuk khilaf kita semua. Amin ya rabbal alamin.
cucu kami ya Allah, kami yang sudah dalam sholat, berikanlah keberkahan berikanlah kebebasan bersyukur yang Allah berikan Allahumma ya Allah, berikanlah keberkahan Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang paling penting senantiasa kita bisa menjalani Isra wal Mi'raj seperti halnya Nabi Muhammad SAW. Artinya senantiasa kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dan Allah angkat derajat kita di tempat yang mahmudah, di tempat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengingatkan adalah kita mungkin lupa ya bahwa apa yang dikatakan itu jauh dari kami. Hari ini kita mengingatkan kita adalah apa yang diingatkan kepada kita mampu untuk mengaplikasikannya di kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, saya ucapkan terima kasih banyak kepada jamaah semuanya yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan tempat ini tempat yang berkah bagi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku guru acara mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya berniat Allah kasih cukup sekian, terima kasih. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.